Hai guys, welcome back to Anchorpedia. Bagi sebagian orang, foto merupakan sesuatu hal yang sangat amat penting, di mana sebuah momen yang mungkin nggak bakal bisa terulang lagi bisa diabadikan dan bisa dilihat kembali untuk sekedar bernostalgia atau mengenangnya. Tapi gimana ya jika sebuah foto menjadi kenangan terakhir sebelum seseorang meninggal dunia? Hari ini aku akan membahas foto-foto terakhir orang-orang sebelum menemui ajalnya. Tapi sebelum aku bahas, jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat buat konten untuk kalian. And now, let's get to the list. Kita mulai video ini dengan foto terakhir salah satu vokalis The Beatles, John Lennon. Sekilas kalau kita lihat foto ini mungkin kayak biasa aja ya guys. Tapi foto ini diambil tepat sebelum sebuah tragedi memilukan menimpa John Lennon. Pada 8 Desember 1980, sekitar pukul 17.00 waktu setempat, Lennon pergi untuk memix lagu istrinya Yoko Ono yang berjudul Walking on Thin Ice di Record Plant. Nah, saat Lennon dan Ono pergi menghadiri sesi rekaman lagu tersebut, seorang penggemar berupaya meminta tanda tangan di album Double Fantasy-nya. Fans itu bernama Mark David Chapman, dan tidak ada yang menyangka bahwa fans Lennon yang meminta tanda tangan di foto ini adalah orang yang merenggut nyawanya beberapa jam kemudian. Jadi setelah selesai mengurusi rekaman Ono, Lennon dan istrinya kembali ke apartemennya yang berada di gedung Dakota sekitar pukul 22:50 waktu setempat. Tiba-tiba muncul Chapman dan ia tanpa ragu menembakkan 4 peluru dari jarak dekat yang mengenai punggung Lennon. Kemudian Lennon pun dilarikan ke rumah sakit Roosevelt terdekat dengan mobil polisi, tetapi ia meninggal dalam perjalanan dan ia secara resmi dilaporkan tewas pada saat sampai di rumah sakit. Diketahui Chapman ini ternyata sudah merencanakan pembunuhan tersebut beberapa bulan sebelumnya dan mengklaim bahwa ia terinspirasi oleh karakter Holden Caulfield dari sebuah novel Salinger. Ironis banget ya guys, motifnya cuma karena terinspirasi dari karakter di sebuah novel. Setelah itu Chapman pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Next, foto Regina K. Walters. Regina ini kelahiran 1975 dan foto ini diambil pada tahun 1990. Yap, Regina baru berusia 15 tahun kala itu. Dan memang ia selamanya akan berusia 15 tahun. Karena beberapa menit setelah foto ini diambil, Regina dihabisi dengan cara dicekik oleh seorang pembunuh berantai bernama Robert Ben Rhodes yang memiliki julukan Truck Stop Killer. Regina diculik dan disiksa di truknya yang ia beri nama Ruang Penyiksaan, sebelum akhirnya dibunuh di sebuah gudang di Illinois, Amerika Serikat. Seperti yang terlihat di foto itu, Regina terlihat menggunakan gaun berwarna hitam, high heels berwarna hitam, dan rambutnya dicukur pendek. Di foto itu juga Regina terlihat sangat ketakutan ya guys. Oke, next, karya terakhir sang fotografer. Gak ada yang salah dari foto ini. Kalau kita lihat sekilas, seperti foto keluarga yang candid aja gitu kan guys. Tapi kalau kita lihat lebih teliti lagi, lebih jeli lagi, terlihat di sana ada seorang pria yang sedang menodongkan senjata api kepada fotografer. Pria itu adalah Arnel Buenaflor yang pada saat itu tiba-tiba keluar dari mobilnya dan melepaskan tembakan ke arah Reynaldo, sang fotografer, seorang politisi Filipina yang memiliki nama yang cukup terkenal di sana. Apalagi bagi musuh-musuhnya Reynaldo yang sebagian besar tuh para gangster di Filipina. Nah, foto ini tuh diambil tepat tengah malam di tahun baru 2011, yang mana menunjukkan keluarga Daksa sedang merayakan pergantian tahun. Dan ketika foto itu diambil, Reynaldo benar-benar sedang menekan tombol jepret kamera, sehingga sempat mengambil foto keluarganya terlebih dahulu sebelum mendapatkan tembakan itu. Setelahnya Reynaldo pun terjatuh dan meninggal dunia di tempat. Buenaflor dan 2 rekannya ditangkap dalam beberapa hari setelah pembunuhan dan dijatuhi hukuman. Oke, next, seorang pria versus harimau. Foto ini adalah foto terakhir dari seorang pria bernama Maksud
yang berusia 20 tahun. Ia terjatuh ke kandang harimau di sebuah kebun binatang di New Delhi, India pada Selasa 23 September 2014 sekitar pukul 13.30 waktu setempat. Sebenarnya berita tentang bagaimana maksud ini bisa masuk ke kandang harimau masih simpang siur guys. Ada yang bilang maksud ini terpleset, ada juga yang bilang kalau ia sengaja melompat ke dalam kandang harimau dan akhirnya ia dihampiri oleh harimau bernama Vijay. Nah, kejadian selanjutnya nggak usah aku deskripsiin di sinilah ya guys, karena kalian bisa nebak sendiri. Kejadiannya sangat amat tragis. Oke, next, dan ini yang terakhir. Pembunuhan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. John F. Kennedy atau JFK yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-35 ini menjabat dari tanggal 20 Januari 1961 hingga 22 November 1963. Hari di mana terjadi pembunuhan tragis yang mengakhiri kepemimpinannya. Dan foto-foto ini adalah foto-foto terakhir John F. Kennedy sebelum ia ditembak oleh Lee Harvey Oswald. Dan secara resmi, Oswald dianggap sebagai penembak tunggal. Namun setelah itu, Oswald ditembak mati oleh Jack Ruby sebelum ia diadili secara penuh. Meskipun demikian, sejak saat itu muncul berbagai teori konspirasi yang menyatakan adanya kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam pembunuhan tersebut. Soalnya menurutku cukup aneh, guys. Kennedy ini ditembak oleh Oswald. Nah, Oswald ini kan kemudian ditembak juga oleh Jack Ruby kan. Habis itu Ruby dijatuhi hukuman atas pembunuhan Oswald. Tapi putusan tersebut kemudian dibatalkan setelah ia mengajukan banding. Dan setelah itu Ruby tiba-tiba tewas di penjara pada tahun 1967 selagi ia menunggu persidangan barunya. Setelah melakukan penyelidikan selama kurang lebih 10 bulan, Komisi Warren menetapkan bahwa Kennedy dibunuh oleh Oswald. Komisi tersebut juga mengungkapkan bahwa Oswald ini bertindak sendirian. Begitu juga Ruby yang juga bertindak sendirian saat membunuh Oswald. Nah, Komisi Rockefeller dan Komisi Kurtz sepakat dengan hasil temuan Komisi Warren. Namun pada 1979, House Select Committee on Assassination atau HSCA menyatakan bahwa pembunuhan Kennedy mungkin terlibat banyak banget konspirasi. Dan mereka tidak dapat mengidentifikasi pelaku, tetapi mereka menduga bahwa pelakunya adalah dua pria yang bersenjata. Kesimpulan ini kontroversial dan dibantah oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dan hingga saat ini teori konspirasi misteri kematian JFK masih menjadi topik yang selalu dibahas setiap tahunnya. Jadi gimana guys? Apa kita perlu membahas konspirasi pembunuhan John F. Kennedy? Komen di bawah. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan aku di video kali ini. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.